Waduh, ternyata dunia manusia betul-betul indah. Nyong bener-bener kagum. Hah? Pantesan si Pampam kembarannya Nyong pengen datang ke sini untuk nangkep si Acil. Tapi si Raja tidak mau. Raja percayanya sama Nyong, sing arane Pompom. Kali ini Nyong harus berhasil supaya tidak buru-buru dipanggil Raja. Aduh, Samson kemana ya kalau gini? Bos kemana ya? Udah 3 hari nggak pulang ke markas. Ngejar si Acil juga kagak. Apa ditarik sama Raja ya ke gunung? Tapi kok nggak bilang Samson? Ngomong sendirian, udah kayak tuyul gila, tahu nggak sih lo? Bos lu mana tuh, yang jelek? Kok nggak nangkep air lagi yang ganteng? Cil, kamu jangan meledek ya. Biar kata kagak ada si bos, Samson masih tetap ngelanjutin tugas nangkep lo, tau nggak? Nangkep Acil kayak begini aja bisa, selalu gagal melulu. Oke, sekarang tinggal lo sama gue, one by one. One by one, mungkin lo kayak banget. Yang mananya Samson mana? Maksudnya Nyong, yang namanya Samson mana? Saya, Pampam ya? Bukan, Nyong Pompom, kembarannya Pampam. Nyong ditugasin oleh Raja untuk menggantiin si Cendol. Itu apaan bos? Ini sengaja dari Raja bawa macam-macam senjata, Son. Sementara ini senjatanya untuk nangkep si Acil. Pegang dulu. Udah, yang penting tolong nih, haus bos, ambilin air. Tapi bos, udah cepet nurut banget, ambilin air terus. Kamu temennya si Samson ya? Hah? Bagaimana kalau kita bergabung untuk nangkep si Acil? Oke? Dia belum tahu saya ini Acil. Kamu ditanya kok diem saja sih? Wah, bilangnya bagus juga tuh. Gunanya buat apa? Ini gunanya untuk meledakin berbagai macam. Haha, kebetulan. Berarti Nyong senjatanya tambah maning untuk meledakin singaran si Acil. Coba sekarang jangan ngomongnya doang. Buktikan dulu. Contohnya. Sampai mundur. Oke. Mundur. Iya. Aduh, wong edan itu yang cilik bener-bener. Aduh, senjatanya Nyong TKP. Aduh, diledak TKP. Lo pada tahu nggak? Gue tuh seneng banget. Soalnya tadi malam nyokap sama bokap gue tuh telepon dari Amrik. Mereka ngasih gue selamat, udah masuk perguruan tinggi. Lama nggak nyokap bokap lu di luar negeri? Gue nggak tahu sih lama apa enggak. Soalnya itu kan tugas dari kantornya bokap gue. Jadi kita nggak bisa tahu sampai kapan. Terus gimana perasaan lo? Seneng nggak? Udah keterima di universitas? Ya seneng lah. Kalau dulu gue masih dianggap anak-anak, sekarang tuh gue dianggap calon intelektual yang mandiri. Berat kan omongannya? Wow, kalau begitu lo udah bisa mandiri dong tanpa bokap nyokap lo? Iyalah. Oke, gue bakal ngetes kemandirian lo, Mel. Boleh. Gimana kalau mulai hari ini nih? Oke. Melda cuci piring, masak, nyapu. Gimana? Sendiri? Iyalah. Ih, males. Itu kan definisi mandiri menurut lo. Aduh, Rita, itu udah kuno. 100 buat Mbak Melda. Tuh. Mentang bapak sama ibu di Amerika, terus Mbak Melda suruh ngerjain pekerjaan itu. Jangan Mbak Melda. Terus Bagong suruh ngapain? Tuh. Soal pekerjaan yang begitu itu sudah jadi tanggung jawab Bagong. Biar Bagong yang ngerjain. Sip. Mas Bagong kan setia. Dibikin mati. Sorry, sampai mati. Aduh, Mas Bagong, udah deh. Dulu waktu ada Mas Tatang sama Mas Tatang berantem terus. Sekarang Mas Tatang udah nggak ada, malah berantem sama Oni. Gimana sih Mas Bagong? Maaf Mbak Melda, habisnya Oni yang duluin sih. Ya udah, Mas Bagong. Sekarang teman-temannya Mbak Melda, Mbak Rita, sama Mbak Lia mulai hari ini tuh tinggal di sini.
Oh. Mereka ini teman-teman deket Melda dulu waktu SMA. Iya, Orang iya. tuanya tinggal di daerah. Oh. Jadi kan daripada mereka ngekos, mendingan tinggal di sini. Iya, kan? iya. Bagus Mbak gitu, Mbak. Mas Bagong, tapi yang ini nih Iya, Mbak. galak loh orangnya. Makanya Mas Bagong jangan senang-senang dulu nggak ada Mami Sempapli. Biar galak, Apa? tetep aja cantik. Enggak, Mbak. Saya lo, lototin aja, Mbak. Kecil. Son, Samson, cepet Son. Son. Baju-baju apaan? Lihat nih, senjatanya diledakin sama temen kamu semua. Temen, temen sama. Li, lo hari ini mau kemana? Mau main di sana. Ntar deh, gimana nanti? Kenapa sih berdiri di situ aja? Mau minta disuapin juga ya? Enggak, Mbak. Aku nggak minta disuapin kok. Tapi kalau Mbak Rita mau nyuapin, memang itu yang Bagong ngarepin. Nih, makan. Jangan, Mbak, jangan. Biarin aja dong, Mbak. Udah makan nih, makan. On. Ada berita buruk nih. Ada apa? Si Cendol digantiin sama si Pompong. Sekarang Cendol balik ke istana. Cil, kowe ngomong apa sih? Orang mudeng babar blas aku. Aduh. Diam ya. Iya, Cil. Ngomong apa sih? Ngomong Gini Mbak, ya kita lagi ngebahas teman sekolah kita, bener kan? betul. Iya. Sekolahan apa itu? Masuk sekolahan muridnya namanya si Pompom, si Jendol. Bilang aja sama gurumu, murid-muridnya suruh ganti nama. Si apa kek? Diam. Udah situ tugasnya di dapur. Sekarang out, pergi ke dapur, cepetan. Oni, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Siapa tuh yang sama Samson? Son, yang 2 ekor ini siapa, Son? Hah? Siapa kamu? Enak aja bilang kita ekor. Emang kita bebek apa? Bos, Hah? yang ini abangnya si Acil, Bos. Oh, yang ini kakangnya si Acil. Nyok langsung tangkap. Enak aja, Mon. Aduh. Rasain lo, joprak. Langsung. Si Bos yang kena. Aduh, kepribun kamu sih, Son. Sekarang kok teganya. Masa Nyong diledakin? Maaf deh, Bos. Habis si Bos susah sih dibilanginnya tadi. Sampai jadi kesel. Bos, yang mau ditangkap bukan dia, Bos, tapi si Acil. Tapi dia kan kakangnya, Son. Yang suka membantu si Acil. Tapi kan kita disuruh raja, Bos. Hanya menangkap si Acil. Alah, kamu emang banyak kebantah. Hah? Sekarang tunjukkan, yang kayak gimana Acilnya? Yang ngeledakin senjata si Bos tadi itu, namanya si Acil. Itu yang kita mau tangkap, Bos. Aduh, goblok banget si Son. Hah? Kenapa Nyong tidak dikasih tahu? Kalau dari pertama kenalan Nyong dikasih tahu, sudah Nyong tangkep. Hah? Tadi Samson udah mau bilangin, Bos. Tapi si Bos maksa suruh ngambil air buat minum si Bos. Aduh, dasar tuyul ledan. Aduh, kalau kayak gini gue jadi kangen deh sama bokap gue, sama nyokap gue. Soalnya mereka tuh sering ngajak gue kesini setiap hari Minggu. Iya, betul itu, Kak. Lu mah kolokan banget deh, Mel. Gue aja nih yang udah setahun tinggal sama bokap nyokap gue aja udah biasa kok. Kak Melda ini nggak kolokan, cuma cengeng. Kalau malam-malam itu suka nangis, Mama, kayak anak kecil, Mbak. Acil, kamu kok ngeledekin Mbak Mel gitu sih? Iya, tapi kan benar, Mbak. Mbak, kita main sebentar ke sana dulu ya. Hati-hati Acil ya. Ya, Kak. Loh, Mel, Acil mau kemana tuh? Enggak, paling juga cuma main aja kok. Yaudah kita kesana yuk. Son, Son. Saatnya Acil berubah. Ya, berubah. Kamu benar-benar licik. Baru kenal sudah mengelabui. Rasakan nih. Hei! Bang Acil takut. Bos, selamat saya, Bos. Aja langsung. Gimana kamu kenapa sih? Hei, ngapain lo? Hah? Bang, ajar aja, Bang. Oh, si Kong Pigo nih, nggak ada kapok-kapoknya. Lu kan yang sering ngomong gagal maning terus ya. Mau coba semburan kentang, hah? Tang, sabar. Itu bukan si Pampam. Itu si Pompong, kembarannya. Iya. Hai, jangan kentut.
bener Son namanya Son. Namanya bukan betulan kentang bos, namanya kentang. Alah urusan, kentang bosok, kentang bodok, nyong urusan. Gak takut. Udah lo, namanya bacot. Berani lawan kentang, hah? Sebentar dulu. Lawan dulu sama anak gue nyong. Ayo Son, sikat Son. Tang, lu belum tahu kehebatan terong ini. Rasain nih. Sekali lagi Son. Oke bos. Hei, kamu tambahin semua ayo, ha? Cil, ternyata sama-sama bego. Syukur bisa menang. Kerja yang benar, Mas. Kerja yang benar, kerja yang benar. Yang benar gimana lagi? Ini kerja sudah benar. Kamu tuh bisanya ngomong-ngomong aja. Bukannya bantu nih. Nih. Dasar pembantu kurang sekolahan nih. Gue pites juga di hidang ini. Ketek dan tinggi bau, tau nggak? Ini lagi kapan nih? Bau apa? Soal Oh, ini rumahnya si Acil. Iya bos. Waduh, Son. Bos baru. Nambah hancur aja. Kok bisa ngeliat kita Son? Dia katanya lahir nyungsang bos. Jadi bisa ngeliat bangsa kita bos. Disingkat, ngapain lo kemari ya? Tergandeng. Gara-gara lo nih berdua nih, tuh pembokap gua lari ngiprit ketakutan tuh lo. Mbak, Apaan sih? di dalam rumah ada setan, Mbak. Mas Bago yang enggak aja sih ngomongnya. Udah deh, Mas Bago mendingan cuci muka dulu biar fresh. Fer, Firda. Sombong amat sih. Ada suara. Dikira batu gelinding. Terserah Firda dong. Firda mau sombong kek, mau somai kek. Bos, jangan deketin dia bos. Dia kadang-kadang ngebantuin si kentang, kadang-kadang ngebantuin kita. Angin-anginan bos, kayak angin puyuh. Kampret. Sekarang kan zaman demokrasi. Hak seorang jin untuk kesana, kemari. Tidak ada paksaan. Yang penting bagi Firda, tidak dapat pelukan yang hangat. Oh, jadi mau dipeluk. Lu tadi berdua dari rumah si Acil ya? Duh, ngapain ke rumah si Acil? Wah, Bohong lagi lu. Oh, ini tadi bilang sama kentang. Kalau lu dari sana dan lu ngelempar ember kepalanya ke Bagong, ya nggak? Kalau lu berdua menangkap Acil, hadapin kentang. Nggak takut, nih. Apa benar yang dibilang sama Bagong tadi? Kalau di rumah ini tuh ada setannya. Menurut gue sih nggak ada. Lagian emang Mas Bagong itu dari dulu kalau ngomong suka aneh-aneh. Kalau misalnya dia begitu, kok keluarga lu betah pakai dia sebagai pembantu? Gini loh, walaupun begitu, Mas Bagong itu orangnya loyal banget, penurut, rajin, makanya dipertahankan sama keluarga gue. Ya ampun, Mas Bagong. Mas Bagong dari tadi nguping omongan kita ya? Mbak, Bagong lagi Apa? di... Ayo, anu apa? Kebiasaan nguping kayak gini tuh nggak bagus, Mas Bagong. Gini nih, rasain. Ya Mbak, ampun Mbak. Jadi gara-gara terong bercahaya itu, terus kentang melayang-layang dan jatuh ke sini. Tang, tapi gimana caranya agar kita bisa mengalahkan tuh mereka tuyul buluk?
Bisa, Cil, tenang aja. Ini kan karena tentang kurang hati-hati aja. Tentang kira terong sayur, katanya terong sakti. Kalau nggak gini aja nih, kalau mereka nyerang kamu pakai terong sakti itu, kamu buru-buru tangkis. Iya, bener. Son, rupanya jatuhnya di sini, Son. Iya, Hah? Bos. Wah, ada si Acil, Son. Tidak takut, Son. Kayaknya tugas kita mau berakhir. Tidak usah khawatir, Son. Iya, Bos. Segede gajah aja bisa melayang. Apalagi segede anak belalang. Tunggu dulu. Apa? Kita kompromi, negosiasi. Jangan mau, Bos. Hajar langsung. Oke. Loh, Mas Bagong, kok minumannya cuma dibikinin 2? Aduh, Mbak Melda. Bagong pikir Mbak Melda ada di kamar. Jadi ya nggak Bagong bikinin. Udah Bagong bikinin deh ya, buat Mbak Melda. Ya udah, bikinin sekarang ya. Iya, Mbak. Telepon gue bunyi, ntar. Dari cowoknya kali, ikutin aja yuk. Son, Bos. kamu senang kan lihat hasilnya? Hah? Daripada kamu sama si Jendol selalu gagal terus. Senang sih senang, Bos. Tapi si Acilnya belum ketangkep, Bos. Nah, tujuan kita emang menangkap dia, Son. Tenang, Son. Tenang, Son. Sampai mana tadi, Son? Sampai di... Mana tuh? Nah, iya. Nah. Tujuan kita itu menangkap dia. Sekarang begini aja, Son. Kita evaluasi. Evaluasi? Apa artinya, Bos? Evaluasi artinya kita harus pelajari kenapa kamu sama si Jendol selalu gagal terus. Kenapa itu, Bos? Nah, begini. Nyong punya ide. Sini, Son. Nah, supaya tidak gagal terus, dengerin ya. Ya. Pertama, begitu dia menyerang, kita harus selalu menghindar. Ya, menghindar. Ya. Dan yang kedua, kita bikin dia gosong. Bos. Kalau begitu si tuyul yang baru lahir juga udah tahu, Bos. Ada aja rezeki. Yang mana ya? Ini apa itu? Ini aja deh. Juga. Haus. Enggak. Itu ada kue. Lapar kan? Makan aja, habisin nggak apa-apa. Yang bener. Bener, nggak apa-apa kok. Tulus nggak nih? Tuh, tulus. Sudah. Dimakan ya? Dimakan aja, habisin. Sirupnya masih ada 1 gelas lagi. Iya. Kamu sih, nyuruh-nyuruh aja. Kayak pemimpin yang nggak bertanggung jawab. Tuhan kabur lihat tidak begini. Siapa yang nyuruh, rasain. Situ udah nyalain etika perjinan. Ayo lu. Udah, biarin. Gak apa-apa, dia kan udah pergi, gak bakal balik lagi. Habisin aja tuh kue. Habisin. Habisin. Sini lo, pada ngumpul semua nih. Gue dipinjemin CD sama temen gue. Katanya nih CD ajaib. Pokoknya udah diprogram sedemikian rupa dah. Jadi kalau misalkan ada yang nyerang pakai sinar, ini bisa ngebalikin sinar itu. Das, dia balik lagi. Kalau Hebat nggak tuh percaya, itu paling isinya binatang, kalau binatang. Wah, lu jangan Rupanya lagi pada kumpul, Son. Iya, Bos. Kita harus bikin gosong semuanya. Pede banget. Loh. Kok ini semua jadi berantakan kayak gini? Tadi waktu kita ke atas kan, ini nggak berantakan kan? Jangan-jangan Acil sama Oni yang ngeberantakin ini. Kalau nggak si Bagong nih. Gue panggil aja kali ya Bagongnya. Mas Bagong! Mas Bagong! Sini.
Bukan Mas Bagong, Mbak. Acil juga enggak. Tapi mungkin si Oni. Nah, ini dia si Oni. Oni, Mbak. Ini semua kamu yang berantakin katanya Mas Bagong. Enggak. Ini nih, fitnah orang nih, jangan berburuk sangka, tau nggak? Lihat nggak, Oni makan kue, ngabisin, terus minumannya Oni habisin juga. Lihat nggak? Tadi kan Oni duduk. Duduk. Terus nggak ngeliat sih. Tapi, aduh, siapa ya? Oh, Mbak. Gimana sih Mas Bagong masa nggak ngeliat siapa yang ngabisin minuman ini dan ngeberantakin ini semua? Dari tadi tuh Mas Bagong di rumah terus kan? Iya, Mbak. Tapi Bagong nggak lihat, Mbak. Jangan-jangan rumah ini ada setannya, Mbak. Soalnya tadi Bagong lihat ada gelas melayang-layang sendiri. Waktu Oni duduk di sini terus Bagong kabur. Kamu yang bener, Mas. Sumpah, Mbak Rita. Mel, jangan-jangan di rumah ini ada setannya lagi, Mel.